Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah membaca, Bapak Nur Irwansyah. Saya Baihaqi Anugrah Mukti dengan NPM 202121500233 akan mempresentasikan materi yang berjudul Penilaian Literasi Membaca. A. Pengertian PISA. Dalam mengembangkan penilaian literasi membaca, soal-soal PISA merupakan instrumen penilaian yang dianggap telah standar di dunia internasional. Sejalan dengan hal tersebut, upaya menyusun instrumen penilaian literasi membaca dapat dilakukan dengan merujuk pada konsep, kerangka kerja, dan contoh soal PISA. Soal-soal PISA yang didesain untuk mengukur literasi membaca dapat dibagi menjadi 3 aspek utama, yakni situasi yang mengacu pada berbagai konteks atau tujuan yang luas ketika membaca berlangsung, teks yang mengacu pada berbagai materi yang dibaca, dan aspek yang mengacu pada pendekatan kognitif yang menentukan bagaimana pembaca terlibat dengan teks. Dalam PISA, fitur ini dari variabel teks dan aspek, tapi bukan dari variabel situasi, juga dimanipulasi. Selanjutnya, variabel situasi PISA yang diadaptasi dari Common European Framework of Reference atau CEFR dikembangkan untuk Dewan Eropa OECD 2016b. 4 variabel situasi tersebut meliputi situasi pribadi, publik, pendidikan, dan dunia kerja. Keempat variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Situasi pribadi berkaitan dengan teks-teks yang dimaksudkan untuk memuaskan kepentingan pribadi seseorang, baik praktis dan intelektual. Kategori ini juga mencakup teks yang dimaksudkan untuk mempertahankan atau mengembangkan hubungan pribadi dengan orang lain. Hal-hal yang termasuk situasi pribadi meliputi surat-surat pribadi, fiksi, biografi, dan teks informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagai bagian dari kegiatan rekreasi atau hiburan. Dalam media digital, teks tersebut termasuk email pribadi, pesan instan, dan buku harian dalam blog. Yang kedua, teks situasi publik menggambarkan pembacaan teks-teks yang berhubungan dengan kegiatan dan kekhawatiran dari masyarakat yang lebih luas. Kategori termasuk dokumen-dokumen resmi dan informasi tentang acara-acara publik. Lanjutannya adalah yang ketiga, teks pendidikan biasanya dirancang khusus untuk pembelajaran. Buku cetak teks dan software pembelajaran interaktif adalah contoh khas bahan yang dihasilkan untuk membaca jenis ini. Membaca teks pendidikan biasanya bertujuan memperoleh informasi sebagai bagian dari tugas belajar yang lebih besar. Bahan-bahan tersebut sering tidak dipilih oleh pembaca, melainkan ditugaskan oleh seorang guru. Model tugas sering disebut dengan istilah membaca untuk belajar. Yang keempat, teks dunia kerja biasanya teks yang berhubungan dengan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Teks ini berkenaan dengan kemampuan membaca untuk mencari pekerjaan melalui iklan di surat kabar, cetak atau online, ataupun membaca teks untuk mengetahui arah ke tempat kerja.
struktur dan jenis wacana di dalam PISA. Struktur dan jenis wacana di dalam PISA dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur wacana berkelanjutan continuous text dan wacana tak berkelanjutan non-continuous text. Wacana berkelanjutan adalah jenis wacana yang terdiri atas rangkaian kalimat yang diatur dalam paragraf. Sementara itu, wacana tak berkelanjutan adalah wacana yang dirancang dalam format matriks, termasuk di dalam pengumuman, grafik, gambar, peta, skema, tabel, dan aneka bentuk penyampaian informasi. Selanjutnya, teks ini dapat diklasifikasikan berdasarkan isinya menjadi teks deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, instruksi, dan transaksi. Ditinjau dari aspeknya, penilaian literasi membaca mengukur 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengambil informasi. Yang kedua, kemampuan membentuk pemahaman yang luas. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan interpretasi. Yang keempat, kemampuan merefleksikan dan mengevaluasi isi teks. Yang terakhir, yaitu yang kelima, kemampuan merefleksikan dan mengevaluasi bentuk teks. Kemampuan mengambil informasi, yakni kemampuan mengambil informasi yang disajikan terpisah dalam teks. Kemampuan membentuk pemahaman yang luas dan mengembangkan interpretasi menghendaki pembaca untuk secara fokus membangun hubungan antar informasi dalam teks. Tugas ini mengharuskan pembaca untuk membentuk pemahaman yang luas, sekaligus mengembangkan interpretasi. Pada dasarnya, kemampuan ini adalah kemampuan pembaca untuk mengintegrasikan dan menginterpretasikan berbagai informasi dalam sebuah teks, kemampuan merefleksi dan mengevaluasi isi teks, serta merefleksi dan mengevaluasi bentuk teks, dikelompokkan bersama ke dalam kategori aspek merefleksi dan mengevaluasi. Keduanya membutuhkan pembaca untuk menarik pengetahuan di luar teks dan mengaitkannya dengan apa yang sedang dibaca. Merefleksikan dan mengevaluasi isi teks senantiasa berkenaan dengan substansi nasional teks, serta merefleksi dan evaluasi bentuk teks berkenaan dengan struktur dan fitur formal sebuah teks. Yang terakhir, ada kesimpulan dari materi yang saya sudah sampaikan, yaitu dalam mengembangkan penilaian literasi membaca, soal-soal PISA merupakan instrumen penilaian yang dianggap telah standar di dunia internasional. Kategori termasuk dokumen-dokumen resmi dan informasi tentang acara-acara publik pendidikan biasanya dirancang khusus untuk pembelajaran. Ditinjau dari aspeknya, penilaian literasi membaca mengukur 5 aspek sebagai berikut. Mengambil informasi, membentuk pemahaman yang luas. Baik, materi sudah saya sampaikan semua. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada yang kurang atau salah-salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.